Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Kurang semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Iya. Di sini kita akan sebelum Bapak memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau membawakan doa? Lucy, Pak. Lucy, Coba, coba. Pak. Hah? Sepeda. Oh. Doa Angelina, berdoa pembuka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentarkan guru belajar, berkatilah kami biar kami kepintaran dan juga berkati bapak guru kami supaya memberikan pembelajaran dengan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Ya. Terima kasih kepada saudara Sito Angelina. Baiklah. Tunggu skip. Ya. Baiklah, yang menjadi topik pembelajaran kita yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Supaya dapat menjelaskan makna doa dalam kehidupan umat Kristen. 2. Supaya dapat memahami makna doa Bapa kami sebagai doa yang mencerminkan perilaku kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, supaya dapat menyebutkan contoh-contoh dalam doa kehidupan sehari-hari di gereja, di sekolah, dan di rumah. Yang keempat, supaya dapat menuliskan sebuah doa pribadi. Dan yang kelima, supaya dapat mencontohkan sikap doa yang baik dan yang benar. Jadi anak-anak, sini Bapak akan menjelaskan topik pertama kita, apa yang dimaksud dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan yaitu, yang maksud dengan berkomunikasi dengan Tuhan yaitu berkomunikasi melalui doa. Ada yang tahu apa itu doa dan bagaimana cara melakukan atau cara berdoa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, Terus? mari kita berdoa. Iya. Ada lagi? Ucapan doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Iya, sangat benar Angel menolong ya. Doa adalah suatu sarana komunikasi antara manusia dengan Tuhan, di mana doa juga dalam kekristenan dan bagaimana sikap berdoa yang baik tanpa harus menjadikan sebuah aturan baku dengan aturan detail. Baik, Bapak akan menjelaskan topik yang kedua, apa yang dimaksud dengan doa. Doa merupakan media atau sarana berkomunikasi kepada Tuhan. Seringkali dipahami manusia secara salah satu atau sembarangan oleh banyak orang, termasuk orang Kristen, bahwasanya doa itu yang penting berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan setiap permintaan kita atau mengabulkan setiap permohonan kita. Namun di situ kita salah. Berdoa itu bukan tentang semua permohonan atau permintaan kita terkabul, melainkan berdoa itu suatu komunikasi yang baik dan perlakuan dan permohonan kita yang serendah-rendahnya untuk Tuhan kabulkan atau untuk Tuhan dengarkan. Bagaimana sikap dalam hal berdoa? Dalam sikap hal berdoa yang benar bagi Kristen itu, yaitu bisa kita buka. Siapa sini yang membawa Alkitab? Bapak. Semoga anak-anak Bapak membawa Alkitab. Bapak. Iya. Coba kita buka dalam Matius 6 ayat 5 sampai 7. Matius 6 ayat 5 sampai 7.
Di sini kita akan membaca secara disponsoria atau bergantian. Dan di disponsoria, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Dan apa yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu akan melihat dan tersembunyi dan membalaskannya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi penjelasan dari ayat Alkitab ini anak-anak, bahwasanya kita diajari untuk atau ditekankan untuk melakukan berdoa atau berdoa secara benar dan tidak seperti orang munafik. Berdoa yang benar itu tidak bertele-tele dan tidak mengulang-ulang kata atau mengulang kata untuk kedua kalinya. Tapi berdoalah seperti orang yang tulus akan permohonan dan rendah hati untuk meminta permohonan atau menceritakan segala yang terjadi kepada Tuhan melalui doa. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Ada yang tahu bagaimana cara kita atau bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan Tuhan? Berdoa. Berdoa. Ya, beribadah, Pak. Menyanyikan lagu pujian. Menyanyikan lagu pujian, terus beribadah, berdoa, Saat duduk, Pak. iya saat teduh. Jadi sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan itu dapat kita lakukan seperti contohnya berdoa. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa karena doa merupakan sarana dan prasarana komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dan yang kedua itu melakukan saat teduh. Saat teduh itu ada yang tahu? Menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Memberikan pujian yang tulus kepada Tuhan dengan segenap hati. Iya. Jadi Bapak akan menjelaskan lebih detailnya apa itu saat teduh dan bagaimana cara melakukan saat teduh. Saat teduh itu seperti yang dikatakan oleh Windy tadi, menyerahkan diri atau mengadu kepada Tuhan atau menceritakan atau memohon kepada Tuhan bagaimana untuk Ada dua tulu. jadi doa hanya secara rutinitas setiap pagi, tapi mulut atau kalimat yang hanya basa-basi di mulut sementara hati masih menyimpan benci atau dendam terhadap orang lain. Ketika berdoa, kita mengucapkan kalimat yang mengungkapkan isi hati secara wajar dengan kalimat yang sederhana, penuh dengan kerendahan hati, jelas dan bermakna. Berdoa hendaknya memiliki sikap yang layaknya seorang anak kepada orang tuanya. Ada satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, yaitu siapa yang tahu di sini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Doa kami, Pak. Apakah semua anakku hafal tentang isi dari doa Bapa kami? Ya, Pak. Coba kita sama-sama membaca doa Bapa kami secara kuat dan semangat. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada umat atau kepada kita ciptaan Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan dan dapat kita kutip dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwasanya doa adalah sebagai sarana komunikasi manusia dengan Tuhan, sarana komunikasi yang baik dan sempurna. Sebelum menutup pelajaran kita, Bapak akan memberikan tugas atau PR rumah. Siapa yang membawa buku dan buku tulis atau buku tugas yang Bapak bilang kemarin? Bapak. Ya, coba ini ditulis. Bapak akan menulis tugasnya. Ditulis dan dikumpulkan minggu depan. Skip nih tapi kalau nulis dia. Keren Pak Guru ya. Coba tuliskan satu Iya, ini yang menjadi tugas minggu depan dan dikumpulkan sebelum memulai pelajaran kita ya, anak-anak ya. Iya. Bisa dibaca kan? Bisa. Coba kita ulangi dan kita baca bersama-sama. Coba tuliskan satu contoh doa yang akan kamu doakan tentang temanmu yang sedang sakit. Baik anak-anak, minggu depan coba membuat doa sekreatif dan tak usah panjang lebar, namun jelas, singkat dan padat. Baiklah, sebelum Bapak menutup pelajaran kita ini, siapa yang suka rela? Baiklah, sebelum Bapak menutup pelajaran kita dan pulang ke rumah masing-masing, siapa yang bersedia menutup doa? Bapak lah. Bapak. Ya, Pak. Baiklah. Bapak akan menutup pelajaran kita dan akan membuat doa. Dilipat tangannya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga proses belajar dan mengajar kami pada hari ini belajar dengan baik ya Bapak. Bapak, berikanlah kebijakan dan kepintaran kepada murid-muridku ya Tuhan, dan juga berikanlah kesehatan kepada mereka sehingga kami masih bisa berjumpa minggu depan dan melakukan proses belajar mengajar. Terimalah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menutup dan pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Halo.